Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yowan Lingganuari. Saya akan membahas mengenai materi PPKN kelas 7 bab 1 tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama itu pembentukan BPUPKI. Sebelum belajar dimulai, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Baiklah, kita masuk ke bab 1, perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama itu A. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. B. Pembahasan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. C. Semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, yang pertama kita akan membahas pembentukan BPUPKI. Pembentukan BPUPKI di sini terlihat ada gambar Gedung Pancasila, lambang Garuda Pancasila, dan gambar proses perumusan Pancasila oleh anggota BPUPKI. Kenapa ada Gedung Pancasila? Nah, di sini merupakan gedung atau bangunan yang digunakan dalam proses perumusan Pancasila oleh anggota BPUPKI. Kita tidak boleh melupakan sejarah bangsa Indonesia karena merupakan kewajiban rakyat Indonesia, seperti yang diutarakan oleh Insinyur Soekarno, yaitu jas merah. Jangan lupakan sejarah. Melupakan sejarah perjuangan bangsa sama dengan menghilangkan identitas bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki sejarah yang panjang dalam melawan penjajahan, yaitu pernah dijajah Belanda dan Jepang. Nah, penderitaan bangsa Indonesia ketika masa penjajahan yang pertama itu adalah kerja paksa atau kerja rodi. Kerja paksa menyebabkan banyak laki-laki Indonesia dikirim hingga ke Burma yang berada di Myanmar untuk kerja paksa pembangunan dan pekerjaan berat lainnya, sehingga banyak ribuan rakyat Indonesia meninggal dan hilang di sana. Kemudian yang kedua itu penderitaan pengambilan paksa. Tentara Jepang mengambil makanan, pakaian, dan keperluan hidup lainnya kepada rakyat Indonesia secara paksa tanpa memberi ganti rugi. Di sini banyak sekali bangsa Indonesia yang dirugikan, baik itu dari segi makanannya, pakaiannya, kemudian barang-barang yang mereka miliki semuanya diambil paksa oleh tentara Jepang. Kemudian yang ketiga itu adalah perbudakan paksa. Di sini lebih ke perempuan-perempuan Indonesia, banyak dipekerjakan secara paksa oleh tentara Jepang. Selain itu, tentara Jepang juga menahan warga sivil di kem-kem dengan kondisi yang sangat buruk. Nah, bisa terlihat di gambar ya, di sini banyaknya wanita yang sudah parubaya, yang sudah tua juga diperbudak oleh tentara Jepang di sini. Nah, berawal dari Jepang mulai menguasai Indonesia yaitu setelah Belanda menyerah di Kalijati Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Kedatangan Jepang pada awalnya disangka baik oleh Indonesia karena banyak semboyan yang dikumandangkan oleh Jepang seperti Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Tapi ternyata Jepang tidak jauh berbeda dengan Belanda, yaitu meneruskan penjajahan kepada Indonesia. Tapi perlawanan Jepang tidak bertahan lama karena pihak sekutu Inggris, Amerika, dan Belanda melakukan perlawanan serangan balasan. Satu persatu daerah yang dikuasai Jepang kembali ke tangan sekutu. Melihat hal itu, pada peringatan pembangunan Jawa Baru pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Dokurushi Zunbicho Sakai atau BPUPKI untuk merancang kemerdekaan Indonesia. Nah, janji Jepang membentuk BPUPKI ini direalisasikan pada tanggal 29 April 1945 yang bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. BPUPKI dilantik oleh Jepang dengan anggota 62 orang dari Indonesia dan 7 orang dari Jepang.
Sidang resmi BPUPKI ada dua, yang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas dasar negara, yang kedua itu tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Sementara sidang tidak resminya ini berlangsung pada masa reses antara rancangan pembukaan UUD 1945 dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Kemudian bangsa Indonesia karena sudah mengalami penjajahan yang lama sehingga mereka banyak terkuras tenaga, kemudian dirugikan banyak, namun tidak mengurangi rasa semangat mereka untuk merebut kemerdekaan bangsa Indonesia kembali. Nah, itulah ya perjuangan para pahlawan kita. Demikian materi pertemuan pertama tentang pembentukan BPUPKI. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa lihat di buku atau modul yang kalian punya ya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.